Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Sahabat Abah dimanapun berada, Abah akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tanqihul Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Jawi, Syekh Nawawi Al-Bantani ke bab keduanya. Kemarin kita sudah membahas bab pertama dan sekarang melanjutkan ke bab kedua dengan logat Sunda. Kalau ada pun ada salah-salah, mohon koreksinya dan mohon dukungannya, like, komen, subscribe, dan share-nya apabila ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani ari bab anu nomor kadua fi fadilatil la ilaha illallah dina ngajelaskeun kaunggulan la ilaha illallah. Pada bab kedua di kitab Tanqihul Qaul ini, pengarang kitab ini Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan keistimewaan lafaz la ilaha illallah. Qala nyariosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sahajal maqala nu nyariosi man kula yaumin dina saban dinten la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kana lafaz Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mi'ata marratin 100 balik ja'atah bakal datang siman yaumal kiamati dina dintenan kiamah wa wajhuhu bari ari wajahna siman kal badri eta seperti bulan tanggal 14. Hadis ini bercerita barang siapa yang setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebanyak 100 kali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka nanti di yaumal jaza wal hisab di hari kiamah, wajah orang yang membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu akan bercahaya seperti bercahayanya bulan di tanggal 14. Ini sangat luar biasa buat kita semua. Bisa sesudahnya sholat fardu. Kalau 100 dibagi 5, 10 balik, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Atau sesudahnya sholat fardu kita wiridan biasa, dan yang lainnya kita dibaca secara khusus. Di setiap harinya ini, 100 balik. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 balik di setiap hari. Wa qala sareng nyariosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdulu zikri ari pangunggulna zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah eta lafaz la ilaha illallah, wa afdalu du'ai sareng ari pangunggulna ngadua alhamdulillah eta lafaz alhamdulillah. Hadis ini menceritakan keistimewaan zikir. Ada zikir itu macam-macam. Kalimah zikir itu banyak, macam-macam. Tapi paling istimewanya zikir tidak ada lain kecuali lafaz la ilaha illallah. Dan kata Nabi, keistimewaan doa tidak ada lagi kecuali alhamdulillah. Maka di hadis yang lain Nabi memberikan penjelasan, memberikan arahan buat kita, sebelum dan sesudahnya berdoa, awali dengan hamdalah dan diakhiri dengan hamdalah juga. Bahkan nanti kita akan membahas tentang doa yang akan lebih rinci lagi. Bagaimana cara permulaan doa, apa yang harus kita lakukan di dalam berdoa nanti di bab-bab yang akan datang. Sahabat Abah dimanapun berada, qala nyariosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala nyariosa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala, la ilaha illallah ari lafad la ilaha illallah kalami eta ucapan kami saur Allah, wa ana ari kami huwa eta Allah, man sahajal maqala anu nyaritakeun siman kana la ilaha illallah dakhala tah bakal asup siman hisni kana benteng kana raraksaan kami saur Allah, wa man sahajal madakhala anu asup siman hisni kana benteng kami aminatah bakal salamat siman min iqabi tina siksa kami. Kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Nabi. Kata Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
La ilaha illallah itu adalah ucapan kami, kalam kami. Dan barang siapa yang mengucapkan kalam kami, dakhala bakal masuk siman hisni, maka orang itu akan termasuk dalam bentengku, dalam penjagaanku, dalam penglihatanku, dalam keamananku, kata Allah. Maka orang yang membaca la ilaha illallah itu sudah termasuk dalam penjagaan Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak membaca la ilaha illallah itu bukan orang yang dilindungi, bukan dalam penjagaan Allah. Dan kata Allah, barang siapa yang masuk di dalam penjagaanku, dalam perlindunganku, amina min iqabi, maka dia akan selamat dari siksaku, dari azabku. Ini motivasi buat kita. Kita rajin-rajin dan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adu kudu mikeun anjeun zakata abdanikum kana zakat pirang-pirang badan anjeun bi qauli la ilaha illallah, ku ucapan la ilaha illallah. Zakat yang kita kenal ada zakat mal, zakat tijaro, zakat mawashi, hewan ternak, ada zakat zahab wal fiddah, ada zakat fitrah. Nah, ini kata Rasul dalam kitab Tanqiul Qaul, wahai umat-umatku, kasihkan zakat badanmu. Zakat badan mana? Bukan zakat fitrah, tapi dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau zakat fitrah itu dilaksanakan setahun sekali. Zakat-zakat lain sesuai dengan yang nisab. Ini zakat di setiap hari, di setiap menit, di setiap minggu. Ucapan la ilaha illallah. Maka orang yang berwiri dan sesudahnya sholat sangat istimewa. Sangat luar biasa. Dengan ucapan zikirnya la ilaha illallah. Berbagai talqin, berbagai pendapat para ulama, berbagai pengarah atau pembimbing, zikir, itu disesuaikan dengan kemampuan dan keilmuan kita masing-masing. Dengan siapa kita berguru. Tapi la ilaha illallah itu adalah salah satu zakat badan buat kita semua. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, teu hiji abid yaqulu nyarita si abdin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, illa qala angin nyarios Allah Gusti Allah sodako bener saha abdi abdi kami, ana ari kami Allahu eta Allah la ilaha ta'ala pangeran wajib dibadan illa ananging kami. Ushidukum nyaksikan kami kanjen ya malaikat he malaikat kami, qad ghafartu nyata ngampura kami lahu pikeun si abdin, makana perkara takoda manuti heula itu maming zanbi tina dosana si abdin, wa ma jeung perkara ta'akhara anu paneuri itu mah. Kata Rasul, barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah akan berkata, betullah umat kami, betullah abdi kami, betullah abdi kami. Allah akan berkata seperti itu. Dan ingatlah wahai abdiku, aku adalah Tuhanmu, aku adalah Allah, aku adalah Tuhan yang wajib disembah olehmu. Dan saksikanlah wahai malaikatku, aku telah mengampuni dosa yang dulu, dosa yang telah dilakukan, dosa-dosa yang telah terlewati oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata la ilaha illallah menjadi ampunan dosa buat kita semua. Dengan keikhlasan, dengan kehusyuan, dengan bacaan yang benar, sesuai tuntutan ajaran Rasulullah, ajaran para ulama, ajaran guru-guru kita semua. Wa qala sareng nyariosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma qala nu nyarios iman, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kana lafad la ilaha illallah khalisan barina bersih tina riya, mukhlisan anu ngajauhan tina cegahan Allah,
dakhalatah bakal asup siman al jannata ka surga. Hadis selanjutnya Nabi berkata, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah dengan menjauhkan diri dari pingin dilihat, pingin dipuji oleh orang lain, betul-betul ikhlas karena Allah, betul-betul khusyuk kepada Allah, tidak pingin disanjung, tidak pingin dipuji, tidak pingin mendapatkan pujian dari orang lain, betul-betul ikhlas karena Allah, lalu menjauhkan diri dari segala yang dicegah oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah, yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh negara, maka kata Rasul, dakhalal jannah, orang tersebut yang membaca la ilaha illallah khalisan mukhlisan akan masuk surga. Subhanallah, Masya Allah. Motivasi buat kita supaya kita membaca zikir la ilaha illallah, ikhlas karena Allah, dan menjauhkan diri dari segala yang dicegah, yang dilarang oleh Allah. Wa qala sareng nyariosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sing sahajal makana anu kabuktosan naon awwalu kalamihi mimiti ucapan siman la ilaha illallah, lafad la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi sareng akhir ucapan siman la ilaha illallah, wa amila sareng migawe siman alpasayatin kana 1000 kagoringan, in asya munhirup siman alfasanatin dina 1000 tahun, la yas'aluhu tahmual naros kasiman sallallahu Gusti Allah anzan bin wahidin tina dosa sahiji. Kata Rasul selanjutnya, barang siapa yang permulaan ucapannya selalu mengucapkan la ilaha illallah, dan di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, selamanya kita membacakan seperti kalimah la ilaha illallah, khususnya di akhir hayatnya, lalu dia itu hidup selama 1000 tahun, dan selama 1000 tahun itu melakukan 1000 kesalahan, 1000 kejelekan. Kata baginda Rasul, maka Allah tidak akan bertanya terhadap dia dari dosa satu pun. Jadi maka kita sering mendengar banyak permohonan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah akhir hayatku dengan husnul khatimah. Akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Di akhir hayat kita baik, mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Karena dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah di akhir hayat, kita tidak akan termasuk orang-orang yang celaka nanti di akhirat. Maka ketika ada yang sakit, ketika ada yang sakaratul maut, talqinnya, berilah peringatan, berilah bimbingan, berilah arahan supaya mengucapkan la ilaha illallah. Kalaupun tidak bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, kepada yang sakaratul maut kita bilang Allah, Allah, Allah. Agar apa? Agar terbebas dari azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi mati husnul khatimah. Selanjutnya kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala sareng nyarios sahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sahajal maqala nu nyarios iman la ilaha illallah, kana lapad la ilaha illallah min ghairi ajabin, tina henteu aya kaget, toro tah bakal hiber biha kusababna lafad la ilaha illallah, naun ta'irun anu hiber tahtal arsy dina hanapeun aras, yusabbihu maca tasbih ta'ir ma'al musabbihina sarta nu maca tasbih kabeh, ila yaumil kiamati nepi ka poenan kiamat. Wa yuktabu jeung dituliskeun lahu pikeun siman naon sawabuhu, ganjaranana itu ta'ir. Sahabat Abah dimanapun berada, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah bukan karena kaget. Kaget karena mendengar cerita orang, kaget mendengar ada kejadian. Kan biasa kalau kita kaget, tanpa disadari kita mengucapkan apa gitu. Termasuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu bukan termasuk itu.
la ilaha illallahnya, mengucapkannya betul-betul ikhlas karena Allah, bukan karena kaget, maka la ilaha illallah itu akan terbang di bawah aras, dan yang terbang itu membaca tasbih beserta orang-orang yang membaca tasbih, dan kebaikan tasbih-tasbih itu diberikan kepada orang-orang yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah, yang mengucapkannya bukan karena kaget. Subhanallah, Masya Allah buat kita semuanya. Mari kita mengucapkan la ilaha illallah. Abah sendiri dengan keluarga dan sahabat sekalian mengucapkan la ilaha illallah bukan karena kaget, bukan karena dikagetkan oleh orang, tapi betul-betul mengucapkan dengan kesadaran sendiri, dengan keikhlasan, dengan kehusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala nyariosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sahajal maqalanu nyarita siman la ilaha illallah, kana lapad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah marrotan sabalik, gufirotah bakal dihampura lau pikeun siman naun zunubuhu, pirang-pirang dosana siman, wa in kanat sanajan kabuktosan zunub misla zabadil bahri, eta misil budah sagara. Kata Rasul, jangankan banyak-banyak, satu kali saja orang yang membaca la ilaha illallah khalisan mukhlisan, tidak ujub, tidak takabur, tidak ria, tidak pingin dilihat, tidak pingin didengar oleh orang lain, ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecilnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Coba bayangkan, lautan satu dunia, berapa ribu, berapa juta, berapa miliar buih-buih yang ada di lautan. Dosa kita sebesar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala nyariosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza marodi mana ngaliwat sal mukminu jalma mukmin alal maqabiri kana luhureun pakuburan makam, pakola nyariosiman la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarotah bakal nyangan sallallahu Gusti Allah tilkal kubur, karena itu pakuburan, kullaha tegasna sakabehna kubur, wa gufiro jeung bakal dihampura sahali qailiha pikeun ngucapna kana la ilaha illallah, wa kutiba bakal dituliskeun lau pikeun siman naon alfu alfi hasanatin, 1000 kasayan, wa rufi'a jeung bakal diangkat lau pikeun siman naon alfu alfi darajatin, 1000 darajat, wa khutta jeung bakal dikurangan anu teu siman naon alfu alfi sayatin, 1000 kagorengan. Sahabat Abah dimanapun berada, kata Rasul, apabila seorang mukmin melewati kuburan, melewati makam, lalu muslim itu membacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, membaca zikir yang barusan melewati kuburan, di atas kuburan, maka Allah akan mengampuni dosa yang mengucapkan kalimat zikir barusan, dan Allah akan mencatat beribu-ribu kebaikan buat orang yang mengucapkannya, dan orang yang mengucapkannya akan diangkat beribu-ribu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahannya, beribu-ribu kesalahannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa sogoiruz zunub, dosa-dosa kecil yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa besar itu tidak termasuk piraru minazahbi, asyirku billah, uququl walidain, dan yang lainnya yang nanti kita akan bahas bersama di sana. Jadi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh manusia kita dihina, tapi beribu derajat akan ditaikan untuk kita yang mengucapkannya,
dan beribu-ribu kebaikan akan diberikan kepada kita semua, dan kuburan juga yang ada di dekat kita akan diberi cahaya, sinar yang akan menerangi alam kuburnya. Ini sangat luar biasa. Maka ketika kita melihat ada kuburan, melewati kuburan baik satu atau banyak, mari kita membacakan zikir yang barusan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimahnya tidak susah untuk dibaca karena ini sudah kebiasaan kita membaca, akan tetapi mudah-mudahan Allah memberikan hidayah buat kita. Ketika melewati kubur, kita diberi ingat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ini. Apalagi ada keluarga kita, ada orang tua kita, ada kakek kita, ada sahabat kita, ada teman-teman kita. Di sana akan turun beribu-ribu cahaya di kuburnya yang kita bacakan lafaz zikir yang barusan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, khususnya buat Abah dan keluarga. Dan kalau ada kalimah yang salah membaca, mohon maklum kepada para kiai, para asatid, para santri, untuk di kolom komentar untuk dituliskan perbaikannya, sehingga ini lebih bermanfaat, lebih bermakna. Kita bisa mengamalkan zikir la ilaha illallah, kita bisa mengamalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita bisa mengamalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan pahala kita didapat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di hadis yang lain kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, termasuk kita ketika masuk ke pasar juga harus membaca itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Kenapa kita harus membaca ketika memasuk pasar? Maka pahalanya sama, kita akan mendapat beribu-ribu kebaikan, kita akan dihapus beribu-ribu kesalahan, dan kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikubur saja, tapi ketika memasuk ke pasar, ke swalayan, ke toko-toko besar, seumpamanya ke pasar-pasar, maka bacakan zikir yang barusan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kita akan lanjut di video selanjutnya tentang fadilah bismillah atau keistimewaan bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.